Bapak Ibu sekalian, saya kira kita lanjut saja ke pembicara yang ketiga, Bapak Iko Mangsuru Dharma, begitu, dengan judul Mikro Sprinkle irigasi sebagai salah satu alternatif efisiensi penggunaan air di lahan kering. Saya persilahkan Pak Sudarma menyampaikan materinya. Dan 20 menit yang bisa kita manfaatkan. Halo? Baik, sudah kelihatan share-nya? Belum. Masih belum, Pak Komang? Oh ya, sudah. Sudah, Pak? Sudah, silakan. Ya. Nah, malah di sini yang belum kelihatan ini. Oh. Kalau di sini sudah terlihat nih. Dari Pak Komang justru tidak bisa terlihat. Terlihat. Kalau melihat layar bisa nggak? Melihat layar ini. Ya, kita coba diulangi dulu, Pak. Ya. Bapak Ibu mengingatkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat ada di link chat. Monggo. Terima kasih Pak Aman. Ya, sudah terlihat Pak Komang. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, ya. Pak Komang bisa baca juga enggak? Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan saya untuk bisa masuk di Mas. Walaupun baru masuk, sudah diberi kepercayaan untuk membawa materi. Ya, perkenalkan, nama saya Iko Dharma. Saya dosen di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Saya anggota Mas Etn NTT Tenggara Timur. Sebelumnya minta maaf karena tempo hari saya dihubungi Pak Zainal untuk membawa materi, dan terang saya juga tidak terlalu mengetahui model diskusi kita atau materi diskusi kita. Mungkin saya tidak sama materinya dengan Pak Muktasam dengan Pak Eko. Kalau Pak Muktasam dan Pak Eko lebih banyak menyampaikan hasil penelitian. Nah, informasi yang saya dapatkan kemarin itu kegiatan diskusi ini adalah menyampaikan hasil kegiatan kita di masyarakat. Jadi mungkin materi saya lebih banyak bercerita tentang kegiatan kami di masyarakat. Kemudian dari judul yang diberikan kepada saya pada kemarin itu mikro sprinkler sebagai salah satu alternatif efisiensi penggunaan air di lahan kering. Tapi karena saya memang mengembangkan mikro sprinkler, tetapi belum banyak dikembangkan Bapak Ibu. Kemarin sempat kita aplikasi di masyarakat, tetapi karena kondisi COVID ini jadi tidak continue pengembangannya. Dan saya lebih perluas lagi, judulnya adalah mikro irigasi sebagai salah satu alternatif efisiensi penggunaan air di lahan kering. Baik, saya mulai dari bertani di lahan kering di NTT. Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah yang sebagian besar lahannya adalah lahan kering. Ada sekitar 96,74% lahan di Nusa Tenggara Timur adalah lahan kering.
di mana lahan-lahan tersebut adalah lahan pertanian yang pada umumnya tidak tergenangi sepanjang tahun. Nah, ada potensi yang dapat kita lihat, tetapi tidak sedikit juga hambatan yang ditemui dalam melakukan kegiatan pertanian di lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Potensi pertama adalah cahaya matahari cukup. Kalau kita lihat tipe iklim di NTT itu termasuk menurut Smith and Ferguson itu termasuk tipe D, di mana hanya ada sekitar 3 sampai 4 bulan basah, sementara sisanya 8 sampai 9 bulan adalah bulan kering. Potensi lain adalah lahan pertanian masih cukup luas. Di Nusa Tenggara Timur masih cukup luas lahan yang bisa dikembangkan untuk pertanian. Tetapi dari potensi yang ada ini, ada keterbatasan dalam hal penyediaan air. Nah, dalam kegiatan bertani, antara air dengan cahaya matahari adalah komponen yang sangat menentukan dalam keberhasilan atau pertumbuhan tanaman. Nah, di Nusa Tenggara Timur, kita memiliki potensi bulan kering yang panjang itu menunjukkan bahwa cukup banyak sinar matahari yang kita bisa manfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi yang menjadi kendala adalah pada bulan-bulan kering di mana matahari cukup banyak, secara umum ketersediaan air sangat terbatas. Sedangkan pada saat di musim hujan, air cukup melimpah, tetapi cahaya mataharinya kurang, sehingga untuk mencapai potensi produksi secara maksimal itu sangat sulit dipenuhi. Selain itu, hambatan lain, suhu di NTT ini cukup tinggi. Kemudian sebagian besar lahannya adalah lahan berbatu. Nah, ini adalah pola curah hujan di Nusa Tenggara Timur. Jadi, musim hujan itu antara bulan Desember, Januari, Februari. Bahkan 3 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir, curah hujan paling lama itu hanya 1 bulan, 1 sampai 2 bulan saja. Sisanya ini ketersediaan air sangat kurang, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman di lahan secara luas. Kalau kami di Politeknik Pertanian, di jurusan tanaman pangan hortikultura, kami ada mata kuliah namanya mata kuliah budidaya tanpa tanah, tapi saya searching di Google belum ada budidaya tanpa air. Jadi tetap air menjadi komponen yang paling penting dalam melakukan kegiatan pertanian. Nah, kemudian dari kendala yang ada itu memang diperlukan upaya pengembangan, salah satunya adalah upaya pengembangan irigasi yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sistem hidroponik dan hidroganik. Nah, sistem ini sudah berkembang di Nusa Tenggara Timur, tetapi memang ada beberapa kendala. Yang pertama adalah biaya tinggi, karena memang untuk menghasilkan instalasi hidroponik itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian butuh pengetahuan khusus. Nah, rata-rata petani kita di Nusa Tenggara Timur ini pendidikannya SD sampai SMP. Sehingga memang untuk berkegiatan hidroponik itu perlu pendampingan. Dan kami saat ini bekerja sama dengan PKK Provinsi, itu sudah mengembangkan hidroponik ini di 22 kabupaten, Bapak Ibu. Dari 22 kabupaten itu kami sudah melatih ada 44 kelompok pemuda pendamping desa model PKK. Tetapi dari 22 kabupaten ini tidak semuanya dapat melaksanakan kegiatan hidroponik seperti yang kita sarankan. Ada beberapa daerah itu yang tidak memiliki aliran listrik, jadi daerah-daerah yang mau dikembangkan itu listriknya tidak ada, sehingga kami sekarang mencoba mengembangkan sistem hidroponik yang tanpa listrik. Jadi kami nanti akan mengcombine antara hidroponik dengan
kincir angin Bapak Ibu. Dan desainnya sudah ada, tinggal dikembangkan. Selain itu, sistem hidroponik ini sangat membantu sekali di masyarakat. Di mana dengan sistem ini sistem yang sangat menghemat air. Kemudian dapat dikembangkan di daerah yang berbatu. Selain itu juga menghemat tenaga. Nah, tetapi sistem hidroponik ini juga itu kendalanya tadi, karena biaya tinggi, kami awalnya mencoba menggunakan bahan-bahan lokal, Bapak Ibu. Tetapi bahan lokal yang ada, kami kemarin coba itu menggunakan bambu, tetapi jenis bambu di Nusa Tenggara Timur pada umumnya, kecuali daerah Flores, kalau daerah Sumba, Timor, Rote, itu kalau kita gunakan bambu, jenis bambunya itu tidak bertahan lama karena jenis tanah kita ini kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga pada saat kita aplikasikan sistem itu di masyarakat, tidak lama dia sudah pecah, gitu. Pecah karena kapurnya sangat tinggi. Kemudian dari itu kami coba mencari solusi yang lain. Kita berikutnya kembangkan irigasi tetes yang disebut basah atau penyemprotan di bawah musa. Ini teman-teman kami di Politani mengembangkan ini dan memang cukup berhasil, tetapi masih punya kelemahan. Kelemahannya adalah jenis irigasi tetes ini kurang cocok untuk tanaman yang berjarak rapat. Kalau kita membuat irigasi tetes, menanam bawang atau sawi itu sangat kurang cocok. Sementara jenis-jenis hortikultura yang banyak dikembangkan atau banyak diminati, kebanyakan jenis yang tanaman rapat, jenis sawi, bawang merah, atau yang lainnya. Nah, selain itu, ya, irigasi tetes ini juga punya kelemahan, dia mudah tersumbat pada air berlumpur, di mana sumber-sumber air yang ada di kita ini kebanyakan adalah tada hujan, artinya tampungan dari air hujan. Nah, karena tampungan air hujan biasanya banyak lumpurnya. Model ini juga masih punya kendala. Berikut dari irigasi tetes kita beralih ke sprinkler. Sprinkler ini kami kembangkan itu pada daerah-daerah yang sumber airnya cukup. Ini pada sumber air cukup, irigasi tetes dengan pada sprinkler ini pada daerah-daerah yang irigasinya atau sumber airnya cukup, tetapi model ini cukup boros dengan air. Sementara tujuan kita adalah untuk mendapatkan satu sistem yang bisa menghemat air. Tetapi pada daerah-daerah yang cukup banyak air, model ini sangat membantu petani. Misalnya pada budidaya bawang, kemampuan petani untuk mengairi tanamannya per satuan luas itu jika dikerjakan dengan manual itu cukup memakan waktu sehingga tidak bisa melakukan kegiatan budidaya dalam jumlah yang luas. Nah, dengan model sprinkler ini dapat mengurangi waktu dan tenaga. Tetapi model ini juga kurang cocok di daerah dengan sumber air terbatas. Kemudian model ini juga mudah tersumbat pada air berlumpur. Dan sprinkler ini kami kembangkan menggunakan bahan-bahan limbah. Jadi menggunakan sisa-sisa paralon dari kegiatan instalasi hidroponik. Mungkin sebentar saya bisa tunjukkan modelnya. Dari sprinkler yang kita kembangkan ini, karena masih punya kendala, kita kembangkan lagi menggunakan micro sprinkler ini yang sekarang lagi kami kembangkan, karena model micro sprinkler ini dapat digunakan pada kegiatan budidaya tanaman yang memiliki jarak rapat, juga bisa digunakan pada tanaman yang jaraknya lebar. Namun ini juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah mudah tersumbat pada air yang berlumpur, sehingga biasanya untuk menerapkan model ini kami harus menampung air dulu dengan disaring sehingga tidak ada lumpur yang bisa menyumbat nozzle dari micro sprinkler ini. Nah, ini model yang sudah kami kembangkan, Bapak Ibu. Ini ada hidroponik ya pada tanaman bunga marigold. Bunga marigold ini
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, dan dengan budidaya marigold juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini kami melakukan penelitian juga. Ternyata dengan sistem hidroponik ini, kami menguji berbagai konsentrasi hidroponik, berbagai konsentrasi nutrisi hidroponik. Ternyata konsentrasi nutrisi ini sangat mempengaruhi kecepatan dari tanaman untuk berbunga yang ada. Kami mencoba konsentrasi mulai dari 500, 1000, 1500, 2000, 2500, dan 3000. Semakin tinggi konsentrasi, kecepatan tanaman untuk berbunga juga semakin cepat. Tetapi konsentrasi yang sangat tinggi juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Kenapa? Karena di Nusa Tenggara Timur sinar matahari cukup tinggi, sehingga dengan model seperti ini terjadi pengendapan nutrisi pada media tanam. Jadi media yang kami gunakan adalah arang sekam. Jadi kami menggunakan bahan-bahan lokal yang ada. Itu kemudian selain di bunga, kami juga mengembangkan di sayuran daun. Nah, untuk sayuran daun ini ada beberapa jenis tanaman yang kami memang tidak menggunakan nutrisi kimia seperti yang dijual di toko. Kami bisa combine dia dengan budidaya ikan. Jadi kami kombinasikan ikan dengan tanaman yang kami bisa sebut dengan hidroganik. Jadi ikan yang kami pelihara adalah ikan lele. Ikan lele dikembangkan, kemudian di atasnya kita tempatkan sayuran daun, tapi sayuran itu tidak semua jenis sayuran yang bisa dikembangkan dengan sistem hidroganik. Ada sawi, kemudian bawang merah bisa dikembangkan dengan hidroganik. Juga yang paling mudah dikembangkan adalah kangkung. Jadi dengan kombinasi ini, selain kita mendapatkan hasil ikan, juga ada produk sayurnya. Nah, ini di masyarakat kami sudah coba kembangkan. Ini ada beberapa desa di masyarakat desa yang sudah mengembangkan sistem hidroponik, dan sampai sekarang masih kami dampingi. Kalau tadi Pak pembicara tadi itu menyampaikan bahwa memang kita sulit menyampaikan hasil penelitian kita pada penentu kebijakan, memang betul sekali Pak. Dan memang kami biasanya itu kami mulai dari kami menunjukkan dulu ada produk, ada hasil, ada bukti bahwa kegiatan ini bisa diminati oleh masyarakat, baru kemudian dari pihak pemerintah mencari kita. Dan kami sudah bekerja sama dengan PKK Provinsi dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Jadi kami sudah mengembangkan sistem ini kami awali itu di beberapa rumah-rumah ibadah, ada di gereja, di masjid, dan juga kelompok-kelompok tani yang ada di kota. Tetapi yang untuk PKK itu ada di desa-desa, itu di 22 kabupaten. Nah, yang berikut tadi ada kendala di hidroponik itu karena biayanya cukup tinggi, kemudian bahan-bahan juga kadang-kadang kesulitan didapatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga kami coba model yang lain. Ini namanya model probasa atau penyemprotan di bawah mulsa. Jadi model ini sudah dikembangkan di beberapa tempat, ya, dan kita memanfaatkan selang-selang ini menggunakan selang hidrosol, tetapi beberapa tempat kami gunakan juga plastik es. Kemudian kita tutup menggunakan mulsa. Harapannya kelembaban yang dihasilkan dari penyemprotan di dalam mulsa ini akan tetap terjaga. Kemudian ini teknik untuk menyemprotkan airnya juga memang perlu pengetahuan khusus, sehingga kami sudah dampingi beberapa kelompok masyarakat atau kelompok tani bagaimana cara menggunakan sistem ini, dan kami sudah coba di beberapa komoditi. Salah satunya adalah pada cabai besar dan
pada bunga marigold. Nah, yang berikut sprinkler, Bapak Ibu. Sprinkler ini kami kembangkan, tadi saya sampaikan bahwa ini kita gunakan limbah-limbah dari instalasi sistem hidroponik. Nah, ini kami menggunakan pipa setengah dim, kemudian setengah dim, dan pipa 1 dim. Jadi prinsip kerjanya adalah kita menggunakan daya dorong air yang keluar dari instalasi ini, sehingga dia, dan bahan-bahan yang kita gunakan hanya limbah-limbah pipa ini. Ya, ini model penerapan sprinkler yang sudah kami terapkan. Ini pada tanaman bawang, ini pada tanaman sayuran daun, ada kangkung dan sawi. Model ini sudah berkembang di Kabupaten Kupang dan di Kabupaten Alor, dan hasilnya cukup bagus dan sangat diminati oleh petani. Cuma masalahnya memang juga ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan kelemahannya ini harus pada air yang bersih. Penggunaan sistem ini pada daerah yang airnya berlumpur juga akan menghambat kerja dari sistem ini. Ini model yang sudah kami terapkan, Bapak Ibu. Maaf, 2 menit lagi, Pak. Siap. Ya, yang terakhir mikro sprinkler ini yang tadi disampaikan bahwa memang kami belum banyak mengembangkan ini, tapi ini sangat membantu karena model ini dapat diterapkan pada tanaman yang berjarak tanam lebar dan juga berjarak tanam rapat. Nah, ini kami juga menggunakan limbah, jadi kita gunakan limbah paku yang sudah tidak digunakan, yang sudah bengkok-bengkok, kemudian kita gunakan kawat. Kawat ini bisa dari kawat beton, atau paling bagus itu kawat dari kabel yang agak besar itu, kabel tunggal itu. Kemudian kita gunakan limbah stick dari permen. Alatnya hanya kita menggunakan tang. Ini model cara membuat micro sprinkler atau nozzle. Saya lebih suka menyebutnya nozzle sprayer karena dia tidak berputar, tapi teman-teman menyebutnya micro sprinkler. Jadi cara membuatnya seperti ini, Pak. Kemudian kawat ini yang kita bengkokkan. Ya, kira-kira hasilnya akan seperti ini dan ditancapkan pada pipa, dan ini kita terapkan di pertanaman. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini sangat membantu sekali karena biayanya juga sangat murah, dan kami sudah terapkan di beberapa kelompok tani, tapi belum terlalu banyak. Hanya kemarin kita melakukan kegiatan pengabdian program studi, dan ini banyak diminati, dan kami sudah melatih beberapa kelompok tani, tapi belum banyak. Ya, kira begini hasilnya, Bapak.
Ya, ini kami sudah terapkan sistem mikroirigasi ini atau yang micro sprinkler tadi itu pada tanaman marigold. Yang lain belum banyak kami terapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Selamat petang.